Malam itu hujan turun deras di Dusun Pasir Oa. Seorang gadis muda, Dina Oktaviani, datang ke rumah rekan kerjanya mencari pertolongan. Tapi siapa sangka, rumah yang ia datangi justru menjadi tempat terakhir yang pernah ia singgahi. Dari luar, rumah itu tampak biasa, namun di balik dindingnya tersimpan rahasia kelam. Seorang suami yang kehilangan kewarasannya, seorang istri yang menghilang tanpa jejak, dan suara-suara misterius yang masih terdengar, bahkan setelah polisi memasang garis kuning di depannya. Inilah kisah nyata yang mengguncang Purwakarta. Istrinya kemana? Kepala dusun bongkar kehidupan aneh Herianto sebelum pembunuhan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Sebelum tragedi itu terjadi, Dusun Pasir Oa dikenal sebagai tempat yang damai. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di tepi jalan kecil, dihiasi suara jangkrik dan aroma tanah basah setiap sore. Warganya saling mengenal, saling sapa, dan hampir tak pernah ada masalah besar. Namun semua berubah sejak Herianto, pria berusia 27 tahun yang dikenal pendiam, mulai bersikap aneh. Kepala dusun, Wawan Hermawan, mengingat dengan jelas bagaimana perubahan itu terjadi. Dulu, Herianto dikenal sopan. Ia bekerja di minimarket di rest area KM 75 Tol Cipularang, sering terlihat berangkat pagi dengan seragam biru muda dan kembali malam bersama istrinya, Rina, perempuan manis berusia 20-an yang gemar menyapa tetangga. Kalem anaknya, nggak neko-neko, kata Wawan. Istrinya juga baik, suka bantu orang. Namun sejak pertengahan September, ada sesuatu yang berubah. Rina tiba-tiba menghilang. Tak ada kabar, tak ada pamit. Rumah yang biasanya ramai jadi sepi. Beberapa warga sempat bertanya kepada Herianto, tapi ia selalu menjawab dengan nada datar. Dia pulang kampung, nengok orang tua yang sakit. Awalnya, warga percaya. Tapi hari demi hari, tak ada tanda-tanda Rina kembali. Tak ada kendaraan lewat menjemputnya, tak ada koper, tak ada kabar dari keluarganya di kampung. Herianto juga tidak terlihat sedih, malah seperti menikmati kesunyian rumah itu. Suatu sore, Wawan mendatangi rumahnya. Rumah sederhana berdinding semen, catnya mulai pudar. Saat pintu dibuka, aroma lembab bercampur bau seperti karat tercium samar. Di dalam rumah, tampak perabot berantakan, beberapa baju wanita menumpuk di pojok. Rina nggak balik-balik, Yan? Tanya Wawan dengan nada halus. Herianto hanya tersenyum kecil. Sebentar lagi pulang, Pak. Katanya mau bantu keluarganya dulu. Tapi di balik tatapan itu, Wawan melihat mata yang kosong. Tatapan seperti orang menyimpan sesuatu. Beberapa malam kemudian, warga mulai mendengar suara-suara aneh dari rumah Herianto. Kadang seperti benda berat diseret, kadang seperti air menyiram lantai. Ada pula yang mengaku mendengar perempuan menangis lirih, lalu suara pintu tertutup keras. Namun ketika pagi tiba, rumah itu selalu tampak tenang. Jendela tertutup, pintu terkunci rapat. Keganjilan lain mulai terlihat. Herianto tak lagi berangkat kerja. Ia lebih sering duduk di teras, menatap kosong ke arah jalan. Wawan yang kebetulan lewat sempat menyapa, tapi pria itu hanya menunduk tanpa menjawab. Pagi berikutnya, beberapa anak kecil bermain layangan di sekitar halaman rumah itu. Mereka berlari ke belakang dan mendapati ada lubang tanah baru tertutup, masih basah. Saat ditanya, Herianto muncul dari dalam rumah dan langsung menyuruh mereka menjauh. Main di tempat lain, bentaknya keras. Sejak hari itu, anak-anak tak pernah mau lewat sana lagi. Wawan mulai merasa perlu menindaklanjuti. Ia mendatangi beberapa tetangga dan mendengar cerita serupa. Herianto sering keluar malam membawa karung kecil di bahu, menuju arah sungai. Kadang ia pulang menjelang subuh dengan pakaian basah. Katanya nyari ikan, ucap salah satu warga. Tapi aneh, tiap malam begitu. Namun Wawan masih mencoba berpikir positif. Ia tahu Herianto orang tertutup, mungkin punya urusan pribadi. Hingga pada malam keempat, sekitar pukul 22.30, Wawan yang baru pulang dari musala melihat lampu rumah Herianto menyala terang. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berdiri di depan pintu rumah itu. Rambutnya panjang, membawa tas kecil. Wawan mengenalnya, itu Dina Oktaviani, pegawai minimarket tempat Herianto dulu bekerja. Gadis itu dikenal sopan dan rajin, sering mampir ke dusun karena menumpang ojek ke arah jalan besar. Malam itu, Dina terlihat gugup. Ia berbicara sebentar dengan Herianto di depan rumah, lalu keduanya masuk. Setelah itu, lampu di ruang depan dimatikan. Wawan sempat menatap lama dari kejauhan. Dalam hati ia bertanya-tanya, di mana istrinya Herianto sekarang?
Dan kenapa gadis muda itu datang larut malam? Malam berlalu sunyi. Namun sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara seperti barang berat jatuh, disusul benturan keras. Seekor anjing di dekat rumah menyalak terus-menerus, seolah mencium sesuatu yang asing. Pagi harinya, ketika Wawan lewat di depan rumah itu, ia melihat halaman sedikit becek. Ada bekas air mengalir dari pintu belakang ke selokan. Bau amis menusuk hidung. Wawan mengetuk pintu, mencoba berbasa-basi, tapi tak ada jawaban. Setelah lama menunggu, akhirnya Herianto membuka pintu hanya sedikit, menyembulkan wajahnya. "Maaf, Pak, tadi malam suara ramai ya? Saya lagi bersihin rumah, bocor air," katanya pelan. Wawan menatap lekat-lekat. Di ujung kukunya, terlihat noda kecoklatan yang belum sempat dibersihkan. Ia hanya mengangguk. "Iya, jaga-jaga aja, Yan. Soalnya warga sempat kaget." "Tenang aja, Pak. Nggak ada apa-apa kok." Tapi sejak pagi itu, Dina tak pernah terlihat lagi di minimarket tempatnya bekerja. Rekan-rekannya mencoba menghubungi, tapi nomornya tidak aktif. Beberapa hari kemudian, laporan orang hilang pun dibuat. Sementara di dusun Pasir Oa, Wawan semakin yakin, ada sesuatu yang sangat salah di rumah itu. Rumah yang dulu penuh canda pasangan muda, kini menjadi tempat yang sepi, dingin, dan menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Dan Wawan tidak tahu, malam itu hanyalah awal dari sebuah kengerian panjang yang akan mengguncang seluruh dusun. Hujan turun deras malam itu. Angin berembus membawa aroma tanah basah dan suara kodok dari persawahan. Lampu jalan di dusun Pasir Oa berkelap-kelip, sebagian mati. Dalam suasana gelap dan sunyi itulah, Dina Oktaviani, 21, terlihat berhenti di depan rumah Herianto. Motor matiknya masih panas, helm tergantung di spion. Kepala dusun Wawan Hermawan melihatnya dari beranda rumahnya, beberapa rumah jauhnya dari tempat itu. Ia sempat heran, karena jam sudah hampir pukul 9 malam. Tak biasa gadis seusia Dina datang ke rumah seorang pria yang dikenal sudah beristri, apalagi malam-malam begini. Dina berdiri lama di depan pagar, menunduk, seolah ragu. Lalu pintu terbuka, menampakkan sosok Herianto, hanya mengenakan kaos abu-abu lusuh. Ia tersenyum samar, memberi isyarat masuk. Dina melangkah pelan, lalu pintu rumah itu tertutup rapat. Wawan mengernyit. Dalam hati ia sempat berpikir, mungkin Dina datang untuk urusan kerja atau pinjaman uang, sebab ia tahu keduanya dulu bekerja di minimarket yang sama. Tapi saat hujan makin deras dan tak ada tanda-tanda Dina keluar lagi, perasaan aneh menyelinap dalam dadanya. Di dalam rumah, suasana begitu tegang. Dina duduk di kursi ruang tamu, menatap Herianto yang sibuk membuatkan minuman. "Maaf, Mas, aku datang malam-malam begini," katanya pelan. Herianto tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Din. Udah lama nggak ketemu. Gimana kabar kerjaan di rest area?" "Ya gitu, Mas. Aku sebenarnya mau minta tolong," jawabnya sambil menunduk. "Aku lagi punya masalah. Ada orang yang ngancam aku soal uang toko. Aku takut dilaporin." Herianto menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, campuran iba dan sesuatu yang lebih gelap. "Jadi kamu datang ke sini minta bantuan?" Dina mengangguk. "Iya, Mas. Aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Katanya Mas punya kenalan yang bisa bantu urus masalah kayak gini." Pria itu tertawa kecil. "Bisa aja kamu. Tapi ya, bisalah dibantu, asal kamu juga mau bantu aku." Nada suaranya berubah. Dina menatapnya bingung. Apa maksudnya, Mas?" Namun sebelum sempat dijawab, Herianto sudah berdiri dan berjalan ke arah pintu, menutupnya rapat lalu mematikan sebagian lampu. Ruangan kini hanya diterangi cahaya redup dari dapur. Di luar, hujan makin deras. Suara petir sesekali mengguncang langit, menelan segala bunyi lain. Dina mulai merasa tidak nyaman. "Mas, ini kenapa lampunya dimatiin?" tanyanya cemas. Herianto hanya menatap. "Biar nggak ada yang lihat." Dina berdiri, berusaha tersenyum canggung. "Kalau gitu aku pulang aja, Mas. Mungkin nanti aja." Tapi langkahnya terhenti ketika tangan Herianto mencengkeram pergelangan tangannya kuat-kuat. "Jangan buru-buru. Kamu udah datang jauh-jauh. Aku bantu, tapi kamu jangan bohong sama aku," katanya dengan nada yang kini berubah kasar. Dina mencoba melepaskan diri, tapi genggamannya terlalu kuat. Ia mulai ketakutan. "Mas, lepasin. Aku cuma mau minta tolong, sumpah." "Tenang, aku tahu kamu takut, tapi aku juga udah lama sendirian di rumah ini," bisiknya. Suasana berubah cepat. Terjadi pergumulan singkat, suara kursi jatuh, benda pecah. Dina berteriak, tapi hujan menelan semua suara itu. Tak ada yang mendengar.
Bahkan anjing tetangga yang biasa menggonggong malam-malam, malam itu hanya meringkuk di teras karena petir. Beberapa jam kemudian, hening. Hanya terdengar bunyi air dari kamar mandi belakang dan langkah pelan seseorang memindahkan sesuatu yang berat. Sekitar pukul 2 dini hari, Wawan terbangun karena mendengar suara seperti benda jatuh dari arah rumah Herianto. Ia keluar rumah membawa senter. Dari celah pagar, terlihat bayangan samar bergerak di dalam rumah itu. "Yan," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Lampu ruang tamu padam. Hanya terdengar suara air mengalir lama. Ia berpikir Herianto mungkin sedang memperbaiki saluran air bocor. Tapi anehnya, ada aroma amis terbawa angin. Wawan akhirnya kembali ke rumah, namun perasaan itu tak hilang. Ia tidak bisa tidur sampai subuh. Pagi harinya, hujan berhenti. Wawan lewat lagi ke depan rumah Herianto, seperti biasa berkeliling memeriksa dusun. Rumah itu terlihat lebih rapi dari biasanya. Bahkan lantainya masih basah seperti baru dipel. Herianto muncul di depan pintu, tersenyum datar. "Pak Wawan, pagi." "Iya, Yan. Semalam rame ya, kayak ada barang jatuh." "Oh, iya, bocor pipa air belakang." "Jadi beres-beres," jawabnya cepat. Wawan memperhatikan lebih saksama. Di ujung jari Herianto, terlihat luka kecil, seperti sayatan. Tapi ia tak menanyakan apapun. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman untuk terus berdiri di situ. Sore itu, motor Dina masih terparkir di tepi jalan besar, dekat tikungan menuju dusun. Seorang pengendara ojek melihatnya dan melapor ke warga. Mereka mencoba mencari pemiliknya, tapi tak ada yang tahu. Nomor teleponnya pun tak aktif. Sementara itu, di dalam rumah Herianto, bau menyengat mulai keluar dari arah belakang. Ia menyalakan dupa, menyemprotkan parfum murahan ke seluruh ruangan. Di tangannya, sebuah cincin kecil tergeletak di meja. Cincin bertuliskan huruf D. 3 hari kemudian, keluarga Dina melapor ke polisi karena gadis itu tak juga pulang dan tak bisa dihubungi. Polisi mulai menelusuri jejak terakhirnya dari minimarket tempat ia bekerja, dan dari situ, nama Herianto muncul sebagai orang terakhir yang dihubungi Dina sebelum menghilang. Ketika polisi datang ke dusun Pasir Oa menanyakan alamatnya, Wawan hanya bisa terdiam lama. Ia ingat betul malam hujan itu. Gadis muda yang datang dengan wajah cemas, dan tak pernah keluar lagi dari rumah itu. Sudah 3 hari berlalu sejak malam ketika Dina Oktaviani terlihat masuk ke rumah Herianto. Dusun Pasir Oa kembali sunyi, tapi bukan ketenangan yang dirasakan warga, melainkan rasa cemas yang menggantung. Ada sesuatu di udara yang membuat orang enggan keluar malam-malam. Kepala dusun Wawan Hermawan tak bisa memejamkan mata dengan tenang sejak saat itu. Setiap kali melewati rumah Herianto, hatinya seperti diseret untuk berhenti, menatap, dan mendengar. Rumah itu kini seperti memancarkan hawa aneh. Pintu dan jendela selalu tertutup, tapi di malam hari kadang terlihat cahaya redup dari celah ventilasi. Di siang hari, Herianto jarang keluar. Kadang ia muncul sebentar, hanya untuk menyiram halaman, lalu menghilang lagi ke dalam rumah. Tak ada aktivitas perempuan, tak ada suara piring dicuci, tak ada aroma masakan. Padahal dulu, jika Rina, istrinya, masih ada, rumah itu selalu terdengar hidup. Wawan masih ingat, 2 bulan sebelumnya, ia sempat datang ke rumah itu untuk urusan administrasi dusun. Saat itu Rina menyuguhkan teh hangat, tersenyum ramah, dan bercerita tentang rencananya membuka warung kecil. Tapi sekarang, wajah itu seakan hilang dari bumi. Tak ada satupun warga yang tahu kemana ia pergi. Suatu siang, Wawan memberanikan diri mendatangi rumah itu lagi. Ia mengetuk pelan. Tak lama, Herianto muncul. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan pipinya tampak kotor seperti belum tidur berhari-hari. "Pak Wawan," sapanya, berusaha tersenyum. Wawan membalas pelan, "Iya, Yan. Saya cuma mau tanya, kabar Bu Rina gimana? Udah balik belum?" Herianto menghela napas, seolah bosan dengan pertanyaan itu. "Belum, Pak. Katanya orang tuanya belum sembuh. Mungkin seminggu lagi." Wawan mencoba melihat ke dalam rumah lewat celah pintu. Lantai tampak lembab. Ada ember besar di pojok, dan di dekatnya seolah terlihat bekas noda kecoklatan yang belum hilang. "Lantai basah, Yan?" "Oh, iya Pak. Lagi bersihin, banyak debu," jawabnya cepat, menutup pintu lebih rapat. Namun yang paling membuat Wawan tidak tenang adalah bau anyir yang samar-samar keluar setiap kali angin bertiup dari arah rumah itu. Bau yang sama seperti tercium dari saluran air belakang rumah, di mana air mengalir ke parit kecil di samping jalan. Beberapa warga sempat mengeluh, "Pak, itu rumah Herianto baunya aneh.
Kayak darah, ujar salah satu ibu rumah tangga. Tapi tak ada yang berani menegur langsung. Mereka takut, bukan hanya karena Herianto dikenal pendiam, tapi karena tatapannya kini terasa dingin dan menakutkan. Malamnya, Wawan memutuskan mengamati diam-diam. Ia berdiri di balik pohon jambu, sekitar 20 meter dari rumah Herianto. Hujan gerimis turun. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dari dalam rumah, samar-samar terdengar suara gesekan benda berat diseret di lantai, lalu bunyi pintu belakang terbuka. Sebuah cahaya senter bergerak. Herianto keluar membawa sesuatu, karung besar warna hitam di pundaknya. Langkahnya lambat tapi mantap, menuju arah selatan dusun, ke jalan kecil yang berujung di Sungai Citarum. Wawan terpaku. Tubuhnya gemetar. Apa yang dia bawa tengah malam begini, gumamnya pelan. Ia ingin menyusul, tapi kaki seperti berat. Ada rasa takut yang menahannya, rasa takut akan menemukan sesuatu yang tak ingin ia lihat. Sekitar setengah jam kemudian, Herianto kembali. Pakaian dan tangannya basah. Ia masuk ke rumah tanpa menyalakan lampu. Wawan menunggu sampai semuanya benar-benar sunyi, lalu bergegas pulang dengan hati berdebar. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada beberapa warga dekat sungai. Mereka sempat menelusuri area sekitar, namun tak menemukan apapun selain jejak kaki di tanah lembek dan bau busuk samar yang terbawa angin. Hari-hari berikutnya, Wawan semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor Rina, tapi tidak aktif. Ia juga menghubungi keluarga Rina di kampung asalnya, namun jawabannya membuatnya terdiam lama. Rina belum pernah pulang, Pak. Kami juga kehilangan kabar darinya sudah sebulan. Darah Wawan berdesir. Itu berarti, Herianto berbohong. Istrinya tidak pernah pulang kampung seperti yang ia katakan. Tapi kemana perginya perempuan itu? Wawan sempat melapor diam-diam ke pihak kepolisian sektor Kelari. Namun karena belum ada bukti jelas, laporan itu hanya dicatat sebagai informasi awal. Ia pun diminta menunggu sambil mengamati. Namun malam demi malam, situasi di rumah itu semakin janggal. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam meski lampu padam. Kadang juga terdengar suara perempuan, samar, serak, seolah memanggil nama seseorang. Yan, Yan. Beberapa warga yang melintas malam-malam bersumpah mendengarnya. Suatu malam, sekitar pukul 1:30, Wawan yang tak bisa tidur mendengar suara keras, seperti kaca pecah dari arah rumah Herianto. Ia langsung keluar, menyalakan senter, dan melihat jendela dapur rumah itu terbuka sedikit. Namun tak lama, cahaya redup dari dalam rumah menyala, dan Herianto muncul di balik tirai. Wajahnya tampak pucat, tapi bibirnya membentuk senyum aneh. Pak Wawan masih bangun, katanya dari jauh, suaranya datar. Wawan berusaha menenangkan diri. Iya, Yan. Kaget aja, kok ada suara pecah? Ah, cuma botol jatuh. Nggak apa-apa. Lalu tirai ditutup kembali. Wawan berdiri lama di situ. Dingin malam merayap ke tulang, tapi tubuhnya terasa panas oleh campuran marah dan ngeri. Ia tahu, sesuatu telah terjadi di rumah itu. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar istri yang pergi tanpa pamit. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Seorang warga dusun tetangga menemukan karung hitam tersangkut di semak-semak dekat tepian Sungai Citarum. Isinya bukan sampah, tapi pakaian wanita berlumur darah dan dompet dengan kartu identitas atas nama Dina Oktaviani. Polisi segera turun tangan. Wawan dipanggil ke pos untuk memberikan keterangan. Saat itu, ia hanya bisa berkata lirih. Saya sudah curiga, Pak. Rumah itu bukan rumah biasa lagi. Sore menjelang malam, garis polisi mulai membentang di depan rumah Herianto. Warga berkerumun di kejauhan, berbisik-bisik takut. Dan dari balik tirai jendela, Herianto berdiri memandangi mereka dengan wajah datar, seolah semua ini hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya. Namun Wawan tahu, malam itu bukan akhir. Itu baru awal terbukanya rahasia yang selama ini tersembunyi di balik rumah sunyi itu. Dan yang lebih menakutkan, di antara bau anyir dan hawa dingin yang menyelimuti rumah itu, masih belum ada yang tahu kemana sebenarnya Rina, istrinya, pergi. Suasana dusun Pasir Oa malam itu berubah menjadi mencekam. Lampu-lampu rumah warga masih menyala meski jarum jam sudah melewati pukul 11. Dari kejauhan, suara kendaraan polisi terdengar memecah keheningan, disusul bunyi langkah kaki tergesa-gesa di jalan tanah yang becek setelah hujan sore. Kepala dusun Wawan Hermawan berdiri di pinggir jalan dengan jas hujan setengah basah, menunggu tim dari Polsek Kelari. Matanya tak lepas dari rumah Herianto yang kini tertutup rapat. Tirai-tirai jendela terkatup, seolah berusaha menutupi rahasia besar di dalamnya. Beberapa jam sebelumnya,
warga menemukan karung hitam berisi pakaian berdarah milik Dina Oktaviani, wanita yang terakhir kali terlihat masuk ke rumah itu. Laporan itu membuat polisi langsung bergerak cepat. Saksi dari beberapa warga pun menguatkan bahwa Herianto sering terlihat mondar-mandir ke sungai malam hari, membawa sesuatu di dalam karung. Pak Wawan, pastikan warga menjauh. Ya, kami khawatir kalau tersangka panik, ujar Ibtu Seno, perwira yang memimpin penggerebekan. Iya, Pak. Semua warga sudah saya minta tetap di rumah, jawab Wawan dengan suara serak, menahan ketegangan. Tim polisi mendekat dalam formasi. 2 personel bersenjata berdiri di depan pintu, sementara sisanya mengepung dari samping. Lampu senter menyala, menerobos gelap pekat malam. Ketika pintu diketuk keras 3 kali, tak ada jawaban. Pak Herianto, kami dari kepolisian, mohon buka pintunya, teriak Ibtu Seno. Sunyi. Hanya suara hujan menetes dari atap seng. Salah satu polisi menendang pintu dengan keras. Bruk, pintu terbuka, menimbulkan debu dan bau yang langsung membuat semua orang menahan napas. Bau itu kuat, campuran anyir darah dan busuk yang menusuk hidung. Lampu di dalam rumah redup. Dinding dipenuhi bercak kering berwarna kecoklatan. Di sudut ruangan, sebuah ember besar dengan cairan merah pekat terlihat seperti baru dipakai. Di lantai, ada bekas seret yang memanjang dari ruang tamu menuju dapur. Herianto, panggil Ibtu Seno. Tak ada suara. Namun dari arah belakang rumah, terdengar suara langkah tergesa, lalu suara pintu terbuka paksa. 2 polisi berlari mengejar. Beberapa detik kemudian terdengar teriakan. Dia lari ke arah kebun pisang. Wawan dan warga yang menonton dari jauh menahan napas. Hujan mulai deras lagi, membuat tanah licin. Polisi menyebar, senter berkelebatan di antara batang pisang. Herianto sempat berlari sejauh 100 meter sebelum terjatuh. Saat ditangkap, tubuhnya gemetar, mulutnya berkomat kamit seperti orang kesurupan. Tangannya berlumuran darah lama yang sudah mengering. Bukan aku, katanya pelan, suaranya serak. Namun ketika dibawa kembali ke rumahnya untuk olah TKP, reaksinya berubah total. Ia malah tertawa kecil, matanya menatap kosong. Sudah kubilang jangan masuk, gumamnya lirih, dia nggak suka kalau ada orang lain di sini. Polisi saling berpandangan. Beberapa warga yang ikut menyaksikan langsung merinding. Di dapur, petugas menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di bawah lantai kayu yang baru saja diperbaiki dengan papan baru, ada gundukan tanah segar. Setelah digali perlahan, bau busuk semakin kuat menyeruak. Dan di dalamnya, terbungkus kain selimut lusuh, jasad perempuan yang sudah membusuk sebagian. Wawan hampir muntah ketika melihat potongan rambut panjang berwarna coklat keemasan keluar dari tumpukan kain itu. Ya Tuhan, gumamnya. Ibtu Seno menatap tajam ke arah Herianto yang berdiri di pojok ruangan, kini tertawa pelan sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Itu bukan Dina, katanya pelan. Itu, Rina. Seketika ruangan menjadi sunyi. Wawan terpaku. Jadi selama ini, istri Herianto tidak pergi ke kampung seperti yang ia ceritakan. Ia dikubur di bawah rumahnya sendiri. Polisi segera mengamankan lokasi. Sementara itu, jasad korban dievakuasi dengan hati-hati. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diperkirakan sudah meninggal lebih dari sebulan. Luka di kepala dan leher menunjukkan tanda-tanda kekerasan berat. Ketika disodori foto-foto barang bukti milik Dina yang ditemukan di sungai, Herianto hanya diam. Tapi ketika polisi menanyakan apa yang terjadi malam itu, ia mendadak tertawa histeris. Dia datang ke sini, minta tolong. Tapi dia ganggu Rina, teriaknya. Aku cuma ingin mereka tenang, dua-duanya tenang. Ibtu Seno menatap Wawan dengan tatapan berat. Sepertinya pelaku mengalami gangguan jiwa berat, Pak Wawan. Tapi kita belum bisa simpulkan sebelum ada pemeriksaan psikiater. Wawan menunduk. Hatinya campur aduk antara ngeri, sedih, dan marah. Selama ini ia mengenal Herianto sebagai warga yang sopan dan pekerja keras. Tapi ternyata, di balik wajah tenang itu, tersimpan gelap yang tak terbayangkan. Menjelang pagi, setelah garis polisi terpasang, warga satu persatu berdatangan. Mereka hanya bisa berbisik-bisik, sebagian tak percaya, sebagian lagi ketakutan. Jadi, dua-duanya dibunuh di rumah itu. Ya Tuhan, selama ini kita tinggal serumah dengan iblis. Wawan berdiri di tepi jalan, menatap rumah itu yang kini seolah hidup dengan bayangan kelam. Setiap jendela tampak memandang balik, kosong, menakutkan. Dalam hati, ia tahu, luka batin dusun itu tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Namun, bahkan setelah Herianto dibawa ke kantor polisi, cerita itu belum benar-benar berakhir. 3 malam kemudian,
seorang petugas jaga yang mengawasi rumah itu melapor sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setiap tengah malam, dari arah dapur rumah Herianto, terdengar suara langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Dan dari ventilasi dapur yang sudah disegel plastik, terdengar suara perempuan berbisik lirih. "Dia masih di sini." Rumah itu kini dikelilingi garis polisi berwarna kuning yang melambai ditiup angin. Setelah penggerebekan malam itu, tak ada satupun warga dusun Pasir Oa yang berani mendekat, apalagi masuk. Pihak kepolisian sudah menutup area hingga proses penyelidikan selesai. Tapi yang tak bisa dihentikan adalah cerita-cerita menyeramkan yang mulai beredar di antara warga. Kepala dusun Wawan Hermawan menjadi orang yang paling sering ditanyai. Wartawan datang silih berganti, menanyakan perihal kehidupan Herianto, istri yang hilang, dan korban gadis muda bernama Dina Oktaviani. Namun di balik setiap pertanyaan yang ia jawab dengan tenang, Wawan menyimpan satu rahasia yang belum berani ia ceritakan pada siapapun. Malam setelah penggerebekan, ia mendengar sesuatu dari rumah itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Wawan terbangun karena angin berdesir aneh dari arah jendela. Saat ia melihat keluar, ia terkejut. Dari sela-sela tirai kuning garis polisi, lampu dapur rumah Herianto menyala sendiri. Padahal, rumah itu sudah dipastikan kosong. Tak lama, terdengar suara samar, "Mas, tolong." Suara lembut perempuan, lirih, seolah berasal dari dasar sumur. Wawan memejamkan mata, menatap langit gelap di atas dusun. Ia ingin menganggap itu halusinasi. Tapi keesokan paginya, ia mendengar kabar bahwa petugas jaga pos polisi yang piket malam itu juga mendengar suara yang sama. Petugas itu bahkan mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang melintas di jendela dapur. Saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Penyelidikan lanjutan. 2 hari kemudian, polisi membawa Herianto ke Rumah Sakit Jiwa Cisarua untuk pemeriksaan kejiwaan. Dari hasil awal psikiater, diketahui bahwa pelaku mengalami gangguan delusi berat. Ia sering berhalusinasi berbicara dengan seseorang yang ia sebut Rina, yaitu istrinya sendiri. Menurut pengakuannya, setelah membunuh sang istri karena cemburu buta, Herianto merasa setiap malam, Rina datang kembali, duduk di kursi dapur, dan memintanya untuk tidak meninggalkannya sendirian di rumah. Ketika Dina datang malam itu, Herianto menganggapnya sebagai ancaman. Dalam pikirannya yang sudah rusak, Dina adalah perempuan yang ingin merebut tempat Rina. Delusi itu membuatnya kehilangan kendali dan melakukan tindakan keji yang merenggut nyawa gadis tak berdosa itu. Ibtu Seno yang memimpin penyidikan hanya bisa menggeleng. Sebenarnya ini bukan hanya kasus pembunuhan, tapi tragedi manusia yang kehilangan kewarasannya, katanya pada Wawan di kantor desa. Dia bukan hanya bunuh orang, tapi juga hidup dalam penyesalan yang berulang setiap malam. Dalam pikirannya, dia masih di rumah itu. Wawan menatap foto-foto hasil olah TKP di meja polisi. Dinding penuh bercak darah, lantai yang basah, dan satu kursi kayu di dapur yang tampak bersih, terlalu bersih. Itu kursi yang katanya sering diduduki arwah istrinya, ujar salah satu penyidik. Wawan merinding. Ia teringat aroma dupa yang pernah dicium di rumah itu malam sebelum penangkapan. Mungkin Herianto menyalakannya untuk menenangkan istrinya yang sudah tak ada. Suasana dusun yang tak sama lagi. Setelah kasus itu mencuat ke media, dusun Pasir Oa berubah. Anak-anak tak lagi bermain di jalan menjelang maghrib. Para orang tua menutup jendela lebih awal, dan tak jarang terdengar bisik-bisik setiap kali ada suara motor lewat malam-malam. Beberapa warga percaya, arwah Dina dan Rina masih belum tenang. Bahkan, penjaga malam desa, Pak Jaja, mengaku melihat 2 bayangan perempuan berjalan berdampingan di depan rumah kosong itu. Satu mengenakan baju minimarket, satunya lagi berkebaya lusuh dengan rambut terurai panjang. Mereka nggak mengganggu, kata Jaja waktu itu. Cuma lewat. Tapi anehnya, pas saya sapa, mereka berhenti, lalu lenyap, seperti kabut. Wawan mendengarkan semua cerita itu dengan hati berat. Ia mencoba menenangkan warga, mengatakan bahwa mungkin hanya perasaan takut yang membuat mereka berhalusinasi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ada sesuatu yang memang salah di rumah itu. Malam-malam tertentu, saat angin bertiup dari arah sungai, ia masih mencium bau amis samar, bau yang sama seperti malam Herianto ditangkap. Dan kadang, dari kejauhan, ia mendengar suara pintu berderit, meski rumah itu sudah dikunci rapat. Akhir yang tidak benar-benar usai. Beberapa bulan kemudian, proses hukum Herianto berjalan cepat. Ia divonis hukuman seumur hidup atas pembunuhan berencana dan perbuatan keji terhadap 2 korban.
Rina, istrinya sendiri, dan Dina Oktaviani. Namun di ruang sidang, Herianto tampak tenang. Ia tidak berteriak, tidak menyesal. Ia hanya menatap kosong ke arah kursi pengunjung, seolah sedang mencari seseorang. Ketika hakim mengetuk palu dan membacakan vonis, ia tersenyum kecil dan berkata pelan, "Sekarang mereka nggak sendiri lagi, kan?" Kalimat itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Setelah vonis itu, rumah di Dusun Pasir Oa menjadi tempat terlarang. Pemerintah desa berencana merobohkannya, tapi para pekerja yang dikirim selalu mengundurkan diri. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan dari dapur, ada pula yang melihat kursi bergoyang sendiri. Sampai akhirnya, keputusan diambil, rumah itu dibiarkan kosong, ditutup pagar, dan dibiarkan ditelan waktu. Beberapa tahun kemudian, rumput liar menutupi halaman. Ket tembok terkelupas, jendela pecah, dan papan kayu di bagian belakang mulai lapuk. Tapi jika seseorang memberanikan diri mendekat, mereka akan melihat dua bayangan samar di jendela dapur, berdiri diam berdampingan. Satu dengan rambut panjang dan kebaya coklat tua. Satu lagi dengan seragam minimarket dan wajah pucat. Keduanya menatap keluar rumah, seolah menunggu seseorang pulang. Dan jika malam terlalu sunyi, konon, dari arah rumah itu masih bisa terdengar bisikan lembut bercampur isak tangis. "Mas, tolong, jangan tinggalin aku sendirian lagi.